A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Dan Oten Ongo Official ini akan menyajikan para Oten Ongo yang ada di Indonesia Raya. Judulnya adalah Pendeta Berkelahi dengan Debater Kristen. Mereka adalah MYM, Mabuk Ya Mabuk, dengan Sang Debacoter. Jadi MYM, Mabuk Ya Mabuk ini beberapa hari belakangan dia nantangin Kodonditan dan Ustadz Kainama, sahabat. Namun sebelum dia menantang Ustadz Kainama, dia ditantang dulu sama Mbak Coter. Jadi ini makanya saya katakan ya kepada para Oten Ongo Raya ini, sebelum Anda nantang-nantang para ulama, ustadz, debater Islam, Anda selesaikan dulu lah dapur Anda itu ya. Selesaikan dulu Anda dengan Anda yang lain, Oten dengan orang yang lain. Bagaimana mungkin Anda mau berperang sementara dengan saudara Anda sendiri Anda masih perang-perangan gitu. Jadi MYM Mabu ini, sahabat, setelah Kodonditan itu menyelesaikan tugasnya dengan baik, berdebat dengan si Esra Soro, akhirnya Mabuk Ya Mabuk semakin mabuk dia mau berdebat juga katanya. Akhirnya nantangin, dan bahkan bukan hanya Kodonditan, Ustadz Kainama pun dibawa-bawa di sini, sahabat. Bahkan mulut besarnya itu mengatakan bahwa Ustadz Kainama ini dulu pernah lari, kabur terbirit-birit ketika berdiskusi dengan Deki Ngadas katanya. Makanya sekarang dia minta debat, dia bersama Deki Ngadas untuk nantang Ustadz Kainama bersama Kodonditan. Ini videonya, sahabat. Nama itu ngacir, kabur, tidak berani melayani Pak Deki. Nah sekarang saatnya lah Donditan mengajak Kainama lawan saya dengan Pak Deki. Ya, tapi kalau engkau ndak menghindar dan tidak setuju atau tidak mau, artinya kalian takut. Kalau takut ya sudah, kabur sekalian aja. Berhenti bahas Alkitab, tutup mulut besar kalian itu. Ya, Donditan, tutup mulut besarmu itu kalau engkau tidak berani. Mulut ya mulut MYM ya. Dia yang mulut besar, orang pula dikatakannya mulut besar, sahabat. Selama ini Ustadz Kainama nggak pernah lari, nggak pernah kabur ketika berdiskusi dengan para Oten ini. Cobalah anda ini ya, yang pernah menemukan video atau apalah itu berita Ustadz Kainama kabur terbirit-birit berdebat dengan Deki Ngadas. Saya tahunya Deki Ngadas ini jarang sekali berdebat, sahabat. Jarang sekali berdebat, dan ketika diajak berdebat ada aja alasannya. Dia kan ngakunya rektor juga kan, ngakunya dosen juga kan, doktor dan segala macam gitu. Jadi seolah-olah sibuk lah. Ada yang ngajak debat, pokoknya alasannya ada aja. Nah, sekarang tiba-tiba si mulut yang mulut ini bilang Ustadz Kainama pernah kabur katanya. Coba tunjukkan buktinya, jangan Anda mulut besar saja ya. Di video YouTube Anda jangan hanya mulut besar, tunjukkan buktinya kalau Ustadz Kainama pernah kabur. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda kalau takut janganlah berdebat. Ongo jelas Kodonditan kayak Ustadz Kainama itu adalah debater handal. Kapan pula mereka ini takut? Sama seperti Bang Zuma. Bang Zuma yang selalu ditantang, lalu ketika hadir Bang Zuma mereka kabur. Sekarang kita pula yang dituduh takut. Ini gertakan aja, sahabat ya. Namanya gertakan ciri ayam. Tahu gertakan ciri ayam ya? Panas di awal, melempem nanti di akhir, sahabat ya. Panas ciri ayam tuh sebentar saja tuh ya, 2 menit kemudian itu langsung dingin, sahabat. Nah, dan lebih lucu lagi ini pernyataannya. Ya saya tunggu ya Donditan ya, saya tunggu engkau atur ya. Maksudnya engkau atur gimana saja. Karena memang penyelenggara debat-debat seperti ini itu sudah umum Islam itu. Tidak ada Kristen menyelenggarakan itu. Saya tidak tahu ya. Mungkin ada juga tapi saya tidak tahu. Karena apa? Ada problem kalau Kristen, saudara. Kami minoritas. Bagaimana kalau tempat acara itu digeruduk orang mayoritas? Kita tidak tahu, saudara, keamanannya bagaimana. Nah, kalau kalian mayoritas yang mengadakan itu, kita bisa tuntut kalian harus aman. Kampret betul ya si mulut besar ini, sahabat. Katanya tadi Kainama jangan kabur, Donditan jangan kabur. Padahal dia sendiri tahu penyelenggara debat itu ya kita, umat Islam ini. Lalu kapan pula kita kabur? Dan kemana pula kita mau kabur? Kan penyelenggaranya kita. Dia tahu si Ongo ini. Selama ini yang menyelenggarakan debat itu ndak ada Oten katanya, tapi selalu dari pihak Islam. Lalu kenapa tadi Anda katakan kita kabur? Kan kita yang menyelenggarakan, Ongo. Ini yang saya katakan ciri ayam.
Belum lagi berdebat si ciri ayam ini sudah berpikiran yang lain-lain dia sahabat ya. Oh, kalau kita yang menyelenggarakan nanti digeruduk bagaimana? Kalau Islam yang mengadakan kita bisa tuntut harus aman katanya. Emang selama ini ada perdebatan itu digeruduk, tidak aman segala macam. Aman sentosa kan? Aman selalu, nggak ada hambatan. Anda saja yang merasa tidak aman. Ini kan bukan hujat-hujatan, Ongo. Ini adalah pembuktian kebenaran. Tuhan siapa yang benar? Argumen siapa yang paling kuat? Yang ada buktinya, bukan asumsi. Asumsi boleh, tapi harus berdasarkan dalil. Itu debat, bukan seruduk-serudukan, bukan ancam-ancaman, Ongo. Berarti si Ongo ini nggak paham debat. Dia kiranya debat itulah kayak orang berantem, sahabat. Makanya Ustadz Kenama komentarnya begini. Pak Pendeta IMIM yang kami hormati, boleh nanti Pak Diki Ngadas, Pak Pendeta Dr. Diki Ngadas, silakan nanti bisa kontak bersama kami jikalau debat dengan Pak Pendeta Esra Suru yang ini sudah selesai, nanti kita selesaikan dulu yang ini satu-satu Ustaz ya. Maksudnya satu-satu dulu, ini selesai baru kita Insya Allah beranjak ke berikutnya ya. Jadi sabar dulu Pak. Pak YM ini mau ngajak dialog kayak orang mau berantem gitu. Dialog logik Pak Pendeta. Iya. Pola akademis, pola pemahaman akademis. Malu nggak tuh? Malu banget itu. Ini kalau kita itu malu banget sahabat. Ya kalau Oten mau gimana lagi kan? Ntar kalau saya bilang baru dibilang kasar pula. Tapi perangainya memang mirip baru. Astagfirullahaladzim. Termenung dia melihat menyaksikan Ustadz Kainama menanggapi cara dia nantang debat. Ini nantang debat kok kayak orang berantem, kayak orang bertinju. Kita itu berdebat ya, saling adu argumen secara akademis. Melongo dia kan. Itu yang debat, Ongo. Saya kalau kayak orang ini nggak bisa sabar saya sahabat. Makanya orang yang cocok untuk menghadapi MYM ini ya bukan Ustadz Kainama dan Kodonditan, tapi siapa? Sang Bacoter sahabat. Wah, ya si MYM kan masih lugu dalam hal berdebat kawan. Tapi dia isi kepalanya sok-sokan, dibilangi sok keras ya. Dia itu tidak cocok dalam urusan ini. Kalau di kampus ya di kampus. Kalau aku jadi muridnya malu aku kadang kawan melihat orang seperti ini kawan. Ya, isi kepalanya kotoran, sok-sokan. Aduh, calon doktor abal-abal nanti ku bilang marah dia kawan. Kalau ndak ku bilang gitu nggak cocok pula dia masuk melawan orang kedai tua. Dan sang debaters itu pendebat pasar itu, pendebat kelas apa namanya? Dia sendiri yang ngaku loh ya, bukan saya merendahkan dia. Dia pendebat kelas kedai tua ya. Anda masa mau pasangkan dengan sang debaters? Ini baru cocok, orang pasar lawan orang sok keras. Baru cocok, bukan Ustadz Kainama Kodonditan, orang yang secara akademis itu jauh di atas mereka. Bukan itu lawan debatnya itu, tapi adalah orang pasar, lawannya adalah orang kedai tua. Atau orang kedai tua versus orang sok keras. Itu cocok tuh. Ya kalau kita yang sebut dia itu sok keras ya, orangnya sok hebat, mungkin mereka ndak terima masih oke. Tapi kalau sesama mereka yang mengatakan mereka itu sok keras ya, orang pasar, orang kedai tua, ya berarti itu benar sahabat. Sama seperti ketika Rasulullah SAW dituduh gila oleh orang kafir. Ya kalau orang kafir terserah mereka ya kan. Tapi kalau keluarganya sendiri yang bilang dia gila, sama seperti ketika Yesus dikatakan gila oleh kalangan keluarganya, ini perlu dipertanyakan kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.